Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 21, Pembunuh Perunggu, Chow Ying murung 2 hari terakhir ini. Sebagai pembunuh peringkat perunggu dari Mosa, target pembunuhannya sebagian besar adalah seniman bela diri dari Qi Realm tingkat ke-7 ke atasnya. Namun kali ini, misi yang dia terima sebenarnya adalah untuk membunuh pemula Qi Realm tingkat pertama. Untuk memperoleh gelar pembunuh peringkat perunggu menunjukkan bahwa kemampuannya telah menerima pengakuan dari organisasi. Kekuatan Chow Ying berada di tingkat ke-7 Essence Qi Realm, yang berarti misi yang dia terima sebagian besar sesuai dengan levelnya, terkadang bahkan melawan seniman bela diri yang lebih kuat darinya. Memintanya untuk membunuh seorang pemula hanyalah bentuk penghinaan baginya. Chow Ying adalah seorang pembunuh yang ambisius. Tujuannya adalah menjadi pembunuh peringkat emas. Oleh karena itu, pelatihan yang dia terima di Mosa agak berat. Penyembunyian, penyamaran, dan satu latihan pembunuhan tertentu. Dia mempelajari semua ini dengan sangat rajin. Itulah sebabnya kekuatannya juga tumbuh sangat cepat. Untuk merangsang potensinya, Chow Ying sering menerima misi yang cukup menantang. Bahkan ada kesempatan di mana dia menerima misi untuk membunuh target alam Qi esensi tingkat ke-9 yang hampir tidak berhasil dia selesaikan dengan gigih. Sejak saat itu, dia mendapat lebih banyak perhatian dari organisasi, dan sumber daya yang dialokasikan kepadanya juga meningkat pesat. Kali ini, target pembunuhan dikatakan sebagai remaja sembrono yang tidak memiliki kemampuan apapun, berusia 15 tahun tetapi hanya di alam Qi esensi tingkat pertama. Dia pasti mirip dengan lumpur busuk yang tidak bisa menahan tembok. Seharusnya, pimpinan mendelegasikan ke pembunuh dengan ranking di bawahnya. Untuk apa menghabiskan sejumlah besar uang untuk meminta pembunuh peringkat perunggu? Menghadapi target seperti itu, Chow Ying hanya perlu menggunakan satu jari untuk menghancurkannya. Namun, Chow Ying adalah pembunuh yang sangat profesional. Meskipun dia benar-benar mengabaikan peringatan berulang kali dari pimpinannya, dia tetap melakukan persiapan yang memadai. Banyak dari mereka yang berprofesi sama menggunakan pengalaman mereka untuk mengajari Chow Ying satu kebenaran tertentu. Singa akan habis-habisan bahkan saat berburu kelinci. Di masa lalu, banyak pemula, bahkan pembunuh peringkat perunggu dari Mosa, mencoba membunuh target mereka di tempat terbuka hanya karena targetnya terlalu lemah. Tetapi akhirnya kehilangan nyawa mereka sendiri. Selain itu, mungkin ayah target telah merencanakan 2 ahli untuk mengawalnya, yang akan membuat hal-hal yang sangat menyusahkan Chow Ying. Namun, Chow Ying sangat percaya diri dengan teknik pembunuhannya. Selama dia memanfaatkan iklim yang menguntungkan dan keuntungan geografis, dia pasti akan dapat membunuh target dengan sukses bahkan saat berada di bawah perlindungan kedua ahli tersebut. Namun siapa sangka bocah terbelakang ini justru memilih untuk tidak membawa kedua pengikutnya itu. Sebaliknya, dia meninggalkan kota hanya dengan bocah lain dan seorang wanita muda bersamanya. Hehehe, karena kamu mencari kematian, maka aku tidak akan menahan diri. Chow Ying yang melihat dari jauh sangat bersemangat hingga jantungnya akan melompat keluar. Setelah meninggalkan kota, Chow Ying telah mengikuti mereka bertiga dari jauh. Tanpa ada niat untuk bergerak, dia telah menyelidiki rute yang mengarah dari ibu kota ke Akademi Danwu dan sudah memikirkan tempat di mana dia akan melakukan serangannya. Ketiga orang ini tampaknya tidak cemas, mereka bersantai sambil menikmati pemandangan. Kalian bersenang-senanglah sebentar lagi. Bagaimanapun, ini adalah kesenangan terakhir yang akan kalian nikmati dalam hidup kalian. Chow Ying tertawa dingin di dalam hatinya, melihat mereka akan tiba di Akademi Danwu. Chow Ying berputar dan berjalan di depan mereka, lalu menyergap di antara medan berbatu. Dia telah lama menentukan bahwa ini adalah lokasi terbaik baginya untuk menyerang. Di sini, bebatuan membentuk medan tidak rata yang menguntungkan untuk menyembunyikan diri. Dia bersiap untuk membunuh Ye Yuan dalam satu pukulan. Tepat ketika Ye Yuan dan rombongannya hendak memasuki jarak tembak tertentu, mereka bertiga berhenti, membuat Chow Ying tertegun. Ayo keluar. Saya yakin Tuan lelah setelah mengikuti kita sepanjang jalan. Apakah saya benar? Kata-kata Ye Yuan perlahan masuk ke telinga Chow Ying. Tidak ada yang menjawab. Bocah ini, apakah dia membuat tebakan buta? Mencoba menipuku untuk pergi keluar? Hehehe, pasti itu. Tapi dia sepertinya meremehkan bocah ini.
Tidak disangka dia benar-benar menebak bahwa seseorang akan mengirim orang ke sini untuk membunuhnya. Karena Ye Yuan berhasil memprediksi ini, lalu mengapa dia tidak membawa serta pengikutnya, kecuali kedua pengikut itu telah mengikuti mereka selama ini, dan bahkan dia sendiri tidak mengetahuinya. Tapi bagaimana mungkin, kekuatan kedua pengikut itu paling-paling hampir sama dengan dia. Jika mereka mengikuti ketiga orang ini sepanjang jalan, mustahil baginya untuk tidak melihat mereka. Sebagai seorang pembunuh peringkat perunggu dari Mosa, Zhou Ying sangat percaya diri dengan kemampuannya untuk menyembunyikan dan membuntuti orang. Jika itu adalah seniman bela diri alam kondensasi roh yang mengikuti mereka, maka masuk akal baginya untuk tidak memperhatikan apapun. Tapi kedua pengikut itu hanyalah seniman bela diri esens Ki Realem. Tidak mungkin dia tidak bisa menemukan mereka. Tidak peduli apa, selama mereka memasuki jangkauan serangannya, dia hanya akan mengirim Ye Yuan itu untuk menemui Raja Yama. Tuan muda, ada apa? Lu Er tidak mengerti mengapa Ye Yuan tiba-tiba mengatakan sesuatu seperti itu dan bertanya dengan bingung. Sebaliknya, Tang Yu yang kewaspadaannya cukup tinggi. Saat Ye Yuan mengucapkan kata-kata itu, seluruh tubuh Tang Yu menjadi waspada. Hahaha, itu hanya pencuri kecil, bukan masalah besar, kata Ye Yuan tanpa peduli. Lu Er, setelah melihat sikap santai Ye Yuan, menganggap hal itu tidak terlalu serius. Tapi tuan muda, di mana orang jahat itu bersembunyi? Oh, tepat di belakang batu besar itu. Dugaanku dia menunggu kita untuk melewatinya sebelum menyergap kita. Ye Yuan memberi isyarat dengan mulutnya dan tersenyum. Emosi Zhou Ying yang baru saja rileks, sekali lagi menegang dengan kata-kata Ye Yuan. Bukankah dia berada di belakang batu besar sekarang? Namun, tempat ini dipenuhi tumpukan batu dan bebatuan, bahkan batu-batu raksasa ada di mana-mana. Bagaimana orang itu tahu batu mana yang dia sembunyikan di belakang? Masih mencoba menarikku keluar, aku, Zhou Ying, adalah seorang pembunuh profesional. Bagaimana mungkin saya bisa terpancing menggunakan teknik pancingan yang sangat lemah ini? Hei, keadaan hatimu sedang kacau, itu tidak baik. Suara Ye Yuan melayang sekali lagi. Zhou Ying bereaksi dengan gemetar hebat. Sebagai seorang pembunuh, Zhou Ying selalu merasa bahwa keadaan hatinya telah dilatih ke alam di mana dia tidak terpengaruh oleh gangguan apapun. Namun, dua kalimat Ye Yuan itu benar-benar mengganggu keadaan hatinya. Bagaimana ini mungkin? Pihak lain hanyalah pemula tingkat pertama esens Ki Realem. Mungkinkah dia benar-benar menemukan saya? Dia tidak menggertak. Tepat pada saat ini, suara seperti iblis Ye Yuan melayang ke telinganya sekali lagi. Bagaimana dengan ini? Aku akan melempar batu. Jika aku memukul yang benar, kamu keluar. Jika aku salah memukul, maka aku akan terus berjalan. Bagaimana? Saat suara itu berhenti, Zhou Ying mendengar suara mendesing, diikuti oleh suara keras dari batu kecil yang membentur sebuah batu besar tempat dia bersandar. Zhou Ying menyadari bahwa dia kurang beruntung. Ye Yuan benar-benar tahu bahwa dia bersembunyi di sini dan tidak berusaha menipunya. Mengungkap dirinya sendiri, Zhou Ying menemukan tiga pemuda menatap tepat ke arahnya. Di antara mereka, salah satu pemuda memiliki senyum aneh di wajahnya, yang kebetulan juga menjadi target dia dikirim untuk dibunuh, Ye Yuan. Bagaimana Anda menemukan saya? Zhou Ying bertanya dengan wajah gelap. Dia tidak dapat memahami bagaimana seorang pemula dapat menemukannya. Saat ini, yang paling ingin dia ketahui adalah di mana kesalahan penyembunyiannya, untuk melakukan perbaikan setelah misi hari ini. Adapun apakah ketiga orang di depannya ini menimbulkan ancaman atau tidak, itu adalah sesuatu yang bahkan tidak pernah dia pertimbangkan. Bagaimana mungkin seorang pembunuh peringkat perunggu Mosa dikalahkan oleh tiga pemula? Mau tahu caranya? Aku tidak akan memberitahumu. Ye Yuan tampak seolah-olah dia tidak mau. Dan juga tidak mungkin dia menjawab pertanyaan Zhou Ying. Dia tidak mungkin memberitahu Zhou Ying bahwa tubuh ini mengandung jiwa yang sangat luar biasa. Menunggu kematian. Tepat ketika Zhou Ying hendak menyerang, dia tiba-tiba berhenti. Yi, tidak disangka dia benar-benar berada di alam ki esensi tingkat ketiga. Informasinya tidak cocok. Bab 22, Flash Instan. Zhou Ying menghabiskan 2 hari terakhir mengamati Ye Yuan dari jauh. Jadi dia tidak menyadari transformasi Ye Yuan. Sekarang dia menghadapi Ye Yuan. Dia menyadari bahwa target pembunuhannya sudah berada di alam ki esensi tingkat ketiga. Bagi Zhou Ying, tidak ada banyak perbedaan antara alam ki esensi tingkat pertama dan alam ki esensi tingkat ketiga.
lawan seperti ini pada dasarnya adalah pembunuhan instan untuknya. Setiap 3 level di Essence Ki Realm dianggap sebagai satu tahap, meskipun hanya ada perbedaan satu tahap antara alam Ki Esensi tingkat keempat dan alam Ki Esensi tingkat ketiga. Seseorang tidak boleh meremehkannya, karena perbedaan kekuatannya sangat besar. Tidak sulit bagi seseorang di tingkat keempat Essence Ki Realm untuk menghadapi 5 atau 6 orang di tingkat ketiga Essence Ki Realm. Karena Chou Ying berada 2 tingkat di atas Ye Yuan, dia tidak merasa bahwa Ye Yuan merupakan ancaman baginya. Apa yang membuat Chou Ying tidak yakin adalah apakah informasi pimpinan Meman salah, atau apakah pemuda di depannya ini yang terlalu mengerikan. Chou Ying lebih suka memilih untuk mempercayai yang pertama, meskipun hanya 2-3 hari telah berlalu sejak misi dikeluarkan, untuk berlatih dari tingkat pertama ke tingkat ketiga dalam 2 hingga 3 hari. Apakah ini lelucon, Kakak Ye? Orang ini sangat merepotkan untuk dihadapi. Aku akan menunda dia sebentar lagi. Kamu dan Luer cepat pergi, akademi hanya berjarak sekitar 10 mil dari sini. Kalian berdua cepat pergi dan cari bantuan. Memegang pedangnya, Tang Yu memposisikan dirinya di depan Ye Yuan dan Luer. Dia bisa merasakan niat membunuh yang terpancar dari Chou Ying, namun dia tidak bisa melihat melalui kemampuan Chou Ying. Dia tahu bahwa kali ini, mereka telah bertemu dengan karakter yang tangguh. Ye Yuan tidak hanya menyelamatkan nyawa Tang Zhonghuai, tetapi dia juga memberinya pil obat tingkat tinggi. Dapat dikatakan bahwa Tang Yu berutang banyak terima kasih kepada Ye Yuan. Apa yang dilakukan Tang Yu sekarang adalah mempertaruhkan nyawanya untuk membayar hutang. Meskipun Tang Yu juga seorang siswa jenius dari Akademi Danwu, jika dibandingkan dengan Chou Yin yang telah melalui ratusan pertempuran, terlepas dari apakah itu kekuatan atau pengalaman, dia terlalu dangkal, tinggal di belakang untuk menahannya itu berarti kematian. Di antara mereka bertiga, kekuatan Tang Yu adalah yang terbesar, karenanya, dia tidak ragu sama sekali untuk tampil ke depan. Melihat penampilan Tang Yu seolah akan menghadapi musuh besar, Luer juga mulai gugup. Tuan muda, lari dulu, kakak Tang dan aku akan menutupi pelarianmu. Ketika Ye Yuan melihat Luer berdiri di depannya, dia tidak bisa menahan tawa. Gadis bodoh, apa yang bisa kamu lakukan dengan tetap tinggal, minggir. Tidak mungkin, aku tidak akan bergerak, Luer berkata dengan keras kepala. Melihat tindakan Tang Yu dan Luer, Ye Yuan menganggapnya lucu, namun hatinya sangat tersentuh. Seseorang hanya dapat melihat perasaan seseorang yang sebenarnya selama krisis. Tindakan Luer berada dalam ekspektasi Ye Yuan. Namun, dia baru saja bertemu Tang Yu beberapa hari yang lalu. Bahkan jika dia telah menyelamatkan ayah Tang Yu dan memberinya pil Exploding Yuan, seseorang yang tidak memiliki resolusi akan melarikan diri untuk hidupnya. Harus diketahui, dengan kekuatan Chou Ying, bila tanpa gangguan apapun, mereka bertiga pasti akan mati. Hahaha. Adegan yang menyentuh Ye Yuan, tidak apa-apa jika kamu tidak mengatakan apa-apa, tapi wanita muda ini terlihat agak menggairahkan. Sebentar lagi, Chou Ying mulai tertawa terbahak-bahak. Pada titik ini, Chou Ying yakin bahwa Ye Yuan ini pasti mengolah beberapa teknik, atau dia memiliki harta karun padanya, begitulah cara Ye Yuan menemukan lokasinya. Teknik seperti itu atau bahkan harta seperti itu sangat berguna baginya. Oleh karena itu, dia merasa bahwa apapun yang terjadi, dia harus mendapatkan sebuah jawaban. Selanjutnya, Luer memang menggoda. Mengapa dia melepaskan kesempatan ini? Kalian semua, beri jalan. Ye Yuan mendorong Luer dan Tang Yu ke samping dan berdiri di depan. Dia masih memiliki senyum di wajahnya, kecuali sekarang, senyum itu menjadi sedingin es. Rasa dingin yang tak bisa dijelaskan tiba-tiba memenuhi hatinya. Itu membuat Chou Ying bergidik. Apa yang sedang terjadi? Chou Ying telah membunuh setidaknya 100, jika tidak 80 orang. Dia awalnya sudah memiliki udara sedingin es di sekujur tubuhnya. Bahkan jika seniman bela diri realem kondensasi roh berdiri di depannya sekarang, tidak mungkin membuatnya bergidik. Namun ketika dia menghadapi bocah tingkat ketiga ini, dia benar-benar merasa kedinginan. Chou Ying merasa bahwa semua yang terjadi hari ini terlalu abnormal. Ini seharusnya misi yang sederhana tanpa keraguan. Mengapa hal-hal menjadi begitu aneh? Kamu dan aku awalnya tidak punya dendam. Awalnya, aku hanya ingin melawanmu karena kamu mungkin hanya seorang begal yang mencoba merampok orang-orang yang lewat. Tapi karena kamu berani punya ide tentang Luer, maka jangan salahkan saya untuk mengambil hidup Anda. Kata-kata Ye Yuan mengungkapkan rasa dingin yang menusuk tulang. Pada titik ini,
Ye Yuan menelan pil obat, sesuatu yang dia sempurnakan sebelum berangkat. Karena dia tahu bahwa perjalanan ini akan berbahaya, Ye Yuan secara alami tidak akan siap. Pil obat ini diberi nama Five Elements Spirit Link Pill. Itu disempurnakan menggunakan ramuan obat yang memiliki 5 atribut berbeda yaitu logam, kayu, air, api, dan tanah. Seorang seniman bela diri alam Esenski, setelah mengkonsumsinya, dapat langsung meningkatkan kekuatan mereka dengan seluruh tahap untuk jangka waktu tertentu. Haha, ini lucu. Aku ingin melihat bagaimana bocah tingkat ketiga sepertimu bisa mengambil nyawaku. Emosi Chou Ying tidak setenang apa yang dia tunjukkan di wajahnya saat ini. Kenyataannya, dia hanya menggunakan kata-kata ini untuk menyemangati dirinya sendiri, untuk mengusir bayangan yang menyelimuti hatinya. Pada saat ini, pedang Chou Ying terlepas dari sarungnya. Sebagai seorang pembunuh, Chou Ying akan melakukan apapun untuk membunuh lawannya. Tidak ada yang mengatakan bahwa Anda tidak dapat melakukan serangan diam-diam selama pertempuran frontal. Beberapa saat yang lalu, Chou Ying masih berbicara dan tertawa, dan saat berikutnya, pedangnya sudah sampai di depan Ye Yuan. "Kakak Ye, Tuan Muda, hati-hati!" Tang Yu dan Lu Er berteriak serempak. Namun, teriakan mereka tidak lebih cepat dari pedang Chou Ying. Pada saat mereka bereaksi, pedang Chou Ying telah menusuk tubuh Ye Yuan. "Tuan Muda, Kakak Ye," melihat pemandangan ini, Tang Yu dan Lu Er memberikan jeritan yang menusuk hati. Chou Ying merasa ada yang tidak beres. Pedangnya jelas melewati tubuh Ye Yuan, tapi kenapa tangannya tidak merasakan apa-apa? Alasan mengapa Chou Ying menghunus pedangnya begitu cepat bukan hanya karena dia berhati-hati, tetapi juga karena kegelisahan di hatinya semakin kuat. Dia menyaksikan Ye Yuan menelan pil obat itu. Meskipun dia tidak percaya bahwa Ye Yuan dapat mengancamnya hanya dengan memakan beberapa pil, sebagai orang yang selalu berhati-hati, dia tidak ragu sama sekali sebelum menghunus pedangnya. Hanya orang mati yang bisa membuat seseorang tenang. Namun, dia jelas telah membunuh Ye Yuan. Tapi mengapa perasaan tidak menyenangkan di hatinya ini masih ada? Pada saat ini, Ye Yuan yang ditusuk oleh Chou Ying berangsur-angsur menghilang dan kemudian berubah menjadi kehampaan. Apa yang ditusuk oleh Chou Ying sebenarnya hanyalah bayangan. "Hei, sangat berbahaya bagimu untuk membelakangi musuh." Suara Ye Yuan membuat Chou Ying menjadi kaku. "Bagaimana ini mungkin? Aku sudah menikamnya." "Flash instan ini sebenarnya flash instan," seru Tang Yu. "Tuan Muda, senang sekali Anda baik-baik saja," teriak Lu Er, terkejut. "Haha, tentu saja aku baik-baik saja. Bagaimana Tuan Mudamu bisa mati dengan mudah?" Ye Yuan berkata sambil tersenyum. "Kakak Ye benar-benar berhasil menguasai gerakan kaki yang begitu sulit. Selain itu, penggunaanmu benar-benar luar biasa. Sungguh jenius." Tang Yu mengagumi unjuk kemampuan ini. Hanya keterampilan sepele, bagi orang lain, instant flash adalah gerak kaki yang sangat mendalam yang sangat sulit untuk dipahami. Namun, bagi Ye Yuan, tingkat gerak kaki ini tidak memiliki tantangan apapun. Flash instan mungkin terlihat mengesankan, tetapi sebenarnya itu hanya teknik gerak kaki yang memungkinkan penggunanya bergerak bebas dalam radius kecil. Itu hanyalah teknik bela diri tingkat 1, sesuatu yang tidak terlalu mendalam. Namun, gerak kaki ini mencakup dao surgawi, membuatnya mudah dipelajari tetapi menantang untuk dikuasai. Orang biasa yang ingin menguasainya akan merasa sangat sulit, bahkan di akademi dan Wu. Instant flash adalah teknik yang sangat menantang dengan hampir tidak ada orang yang bisa menguasainya. Namun, tingkat dao surgawi ini tidak layak disebutkan kepada Ye Yuan yang pernah memiliki tingkat kultivasi yang sangat tinggi. Bab 23, saya hanya akan menggunakan satu jari. Meskipun hal-hal ini tidak layak disebutkan pada Ye Yuan saat ini, itu masih merupakan pilihan yang cukup baik untuk membodohi orang. Dengan kekuatan Ye Yuan saat ini, instant flash adalah teknik bela diri yang praktis, namun tidak terlalu mencolok. Meskipun teknik bela diri ini samar-samar mencakup dao surgawi, pada kenyataannya, itu hampir tidak menyentuh sudutnya, itu bahkan tidak dihitung sebagai melewati ambang pintu. Ye Yuan menghabiskan beberapa hari terakhir ini untuk mengatur kembali ingatan pendahulunya. Dengan mengandalkan kesan samar dari kelas pendahulunya, dia berhasil menemukan beberapa teknik bela diri dasar dengan instant flash menjadi salah satunya. Pada kenyataannya, sementara flash instan yang dieksekusi Ye Yuan tampak benar, sebenarnya berbeda.
tapi mengeksekusinya dengan pemahaman Ye Yuan, itu malah lebih kuat dan tidak lebih lemah dari yang ditunjukkan oleh para guru di akademi. Pantas saja kamu berani untuk tidak membawa pengikut. Tak disangka flash instanmu sudah mencapai level seperti itu, sangat mengesankan, sepertinya penilaian tentangmu dalam laporan itu cukup menyesatkan. Chou Ying secara alami tahu bahwa instant flash bukanlah teknik bela diri yang unik. Namun, karena instant flash adalah teknik gerak kaki dengan rentang gerak yang kecil, itu tidak terlalu berguna untuk pembunuhan. Inilah mengapa dia tidak banyak mempelajarinya. Penguasaan suatu teknik bela diri dapat digolongkan menjadi beberapa kategori, dari rendah ke tinggi masing-masing, tahap masuk, tahap sukses kecil, tahap sukses besar, tahap lingkaran besar, dan tahap ilusi pemecah legendaris. Meski begitu, Chou Ying tahu bahwa untuk instant flash meninggalkan after image, itu harus mencapai setidaknya tahap lingkaran besar, untuk dapat melatih teknik gerakan yang luar biasa ke tahap lingkaran besar. Selama dia tidak bertemu dengan seniman bela diri yang berspesialisasi dalam teknik gerakan dan lawannya berada di alam essence ki dan di bawahnya, dia pada dasarnya memiliki kemampuan untuk mandiri. Pantas saja bocah ini berani menjadi begitu sombong, dia benar-benar memiliki beberapa kemampuan. Sebagai seorang pembunuh, Chou Ying secara alami memiliki teknik gerakan yang menjadi spesialisasinya. Namun, teknik gerakannya hanya dilatih sampai tahap sukses besar. Masih ada jarak yang cukup jauh dari panggung lingkaran besar. Salah jika berpikir bahwa hanya ada perbedaan kecil satu bidang antara tahap kesuksesan besar dan tahap lingkaran besar. Untuk penguasaan teknik bela diri, jaraknya sejauh langit dan bumi. Tahap lingkaran besar berarti melatih teknik bela diri ke puncak, tanpa ruang lebih lanjut untuk perbaikan, kecuali monster yang memiliki pemahaman luar biasa, akan sangat sulit untuk melatih teknik bela diri ke tahap lingkaran besar. Adapun tahap ilusi pemecah legendaris, itu berarti keluar dari tahap lingkaran besar dan menciptakan kemungkinan alternatif, semacam evolusi dari teknik bela diri asli. Persyaratan yang diperlukan untuk melatih teknik bela diri ke tahap ilusi pemecah sangat keras sehingga membuat bulu kuduk berdiri. Itulah mengapa itu dianggap sebagai panggung legendaris. Secara umum, melatih teknik bela diri ke tahap lingkaran besar mewakili pencapaian tahap tertinggi. Chou Ying selalu agak percaya diri dengan gerakannya, tapi dia tidak mau kalah dengan bocah ini. Kamu menyanjungku, tapi tidak ada bonus. Kamu masih harus mati, kata Ye Yuan ringan. Hahaha, seolah-olah dia baru saja mendengar lelucon lucu. Chou Ying tertawa terbahak-bahak sebelum berkata, untuk tidak mengetahui luasnya langit dan bumi, saya akui bahwa gerakan saya lebih rendah jika dibandingkan dengan Anda. Tapi saya tidak berpikir kedua orang di samping Anda itu juga memiliki teknik gerakan pada tahap lingkaran besar. Bukan, saya ingin melihat bagaimana bocah di tingkat ketiga sepertimu akan menerima pukulan saya secara langsung. Chou Ying adalah seorang veteran dalam pertempuran. Setelah melewatkan satu serangan itu, dia segera mencari cara lain. Jelas, dua orang di samping Ye Yuan adalah kelemahan terbesarnya. Tang Yu masih baik-baik saja, tapi Lu Er adalah anak domba yang menunggu untuk disembelih di mata Chou Ying. Teknik gerakan Anda cepat, apa gunanya kamu cepat jika aku memaksamu untuk melawanku secara langsung? Namun pada saat ini, senyuman liar itu membeku di wajahnya, apa yang menggantikannya adalah kebingungan. Karena pada saat ini, aura Ye Yuan mulai meningkat secara eksplosif di bawah persepsi semua orang. Puncak alam ki esensi tingkat ketiga, alam ki esensi tingkat keempat. Alam ki esensi tingkat kelima, alam ki esensi tingkat keenam. Ranah kultivasi Ye Yuan menerobos hambatannya dari alam ki esensi tingkat ketiga ke alam ki esensi tingkat keempat dan terus meningkat dengan cepat, sepanjang jalan sampai melewati tingkat keenam esens ki realem sebelum berhenti. Melihat pemandangan ini, Chou Ying tercengang dan lupa bergerak sejenak. Bagaimana ini mungkin? Chou Ying menarik napas dingin. Dia tiba-tiba teringat adegan di mana Ye Yuan menelan pil obat dan berpikir sendiri, mungkinkah ini efek dari pil obat itu? Meskipun dia telah mendengar bahwa beberapa pil obat dapat meningkatkan kekuatan untuk sementara, ini adalah pertama kalinya dia melihat pil obat yang dapat meningkatkan 3 bidang kultivasi kecil berturut-turut. Chou Ying tidak bisa tidak berpikir bahwa jika dia memiliki pil obat seperti ini, bukankah menyelesaikan misi semudah memotong sayuran? Namun kenyataannya adalah bahwa seorang pemula yang memiliki perbedaan 4 alam kultivasi kecil darinya, dalam sekejap mata, menciptakan celah hanya dengan 1 alam kultivasi kecil darinya.
Meskipun alam ki tingkat ke-6 dan alam ki tingkat ke-7 tidak berada pada tingkat yang sama, tanpa diragukan lagi, Ye Yuan memang memiliki modal untuk bertarung dengannya sekarang. Ditambah dengan flash instannya yang berada di tahap lingkaran besar, Ye Yuan mungkin bisa melawannya. Chou Ying tiba-tiba merasa hari ini sangat aneh. Bocah di depannya ini benar-benar memberinya terlalu banyak kejutan. Awalnya, dia masih mengomel tentang bagaimana misi ini terlalu sederhana. Sekarang, dia mau tidak mau agak menyesal mengambil misi ini. Namun, terlepas dari apa yang terjadi, misi itu harus diselesaikan. Kalau tidak, dia kemungkinan besar akan kehilangan status yang dia peroleh dengan susah payah di Mosa. Rupanya, alasan mengapa Chou Ying masih berpikir untuk menyelesaikan misi adalah bahwa bahkan setelah Ye Yuan menelan pil tautan roh 5 elemen, alam kultivasinya akhirnya berhenti di alam ki esensi tingkat ke-6. Ini adalah ranah kultivasi yang bisa dia tangani. Menyempitkan kedua mata, niat membunuh dari Chou Ying dengan kuat mengunci Lu'er. Satu kata bunuh, Chou Ying segera melakukan jurus terkuatnya yang telah dia gunakan untuk menghabisi lawan yang tak terhitung jumlahnya di masa lalu. Bunuh satu kata sederhana dan lugas, namun mendominasi, langkah langsung yang tidak mencolok sama sekali. Lu'er berdiri di sana sama sekali tidak dapat bereaksi saat pedang sudah mencapai di depannya. Senyum mengerikan melintas di wajah Chou Ying seolah-olah dia bisa melihat kecantikan Lu'er sedang sekarat dan bayangan kesedihan yang menyayat hati Ye Yuan. Namun, saat pedang Chou Ying hendak menembus tenggorokan Lu'er, tangannya yang mencengkeram pedangnya menjadi mati rasa, dan pedang pendek yang tidak pernah lepas dari sisinya terlempar jauh. Kekuatan yang menakutkan ditransmisikan, dan Chou Ying dikirim terbang juga. Pada saat kritis tadi, Ye Yuan mencapai Lu'er dengan instant flash, sementara serangannya yang dilepaskan setelahnya, menyerang lebih dulu. Dia hanya mengulurkan jarinya dan mengetuk dengan ringan, secara akurat mengenai pedang pendek Chou Ying dan membuatnya terbang. Absolute yang finger Ye Yuan sudah mengalami beberapa kemajuan, mencapai tahap sukses setelah beberapa hari kultivasi. Teknik bela diri tingkat ini jelas tidak mudah dipelajari. Untuk mencapai tahap sukses dalam beberapa hari menunjukkan betapa luar biasanya bakat Ye Yuan. Meskipun itu hanya tahap sukses dari Absolute yang finger, mengeksekusinya dengan alam ki esensi tingkat ke-6 Ye Yuan saat ini bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh Chou Ying. Bab 24, Anjing baik jangan diinjak. Menonton Chou Ying menggunakan teknik gerakannya untuk mencoba melarikan diri, Ye Yuan mengangkat jarinya dengan santai dan menyalurkan energi esensi dengan sekuat tenaga menggunakan Spirit Bristle 9 yang ilahi art. Sebuah jari menunjuk ke depan, dan kekuatan tak berbentuk keluar dari jari Ye Yuan, itu merobek udara, menembus jantung Chou Ying dalam sekejap. Kekuatannya begitu cepat dan ganas sehingga Chou Ying bahkan tidak menyadari lukanya. Tubuhnya terus maju beberapa meter lagi, ambruk hanya setelah dia kehilangan kesadaran. Absolute yang finger sangat mendominasi, kekuatan yang ditembakkan terkonsentrasi alih-alih menyebar, menghasilkan serangan tepat dan mematikan yang sangat kuat, dieksekusi menggunakan kekuatan alam ki tingkat ke-6 dari Ye Yuan, tingkat kematiannya jelas tidak bisa diremehkan. Tentu saja, Absolute yang finger bukan tanpa kelemahan, cacat terbesar adalah butuh waktu terlalu lama untuk menyerang. Itu juga alasan mengapa Ye Yuan lebih lambat saat menyelamatkan Lu'er barusan. Pada kenyataannya, jika Chou Ying secara ceroboh berselisih dengan Ye Yuan dalam jarak dekat, membuat Ye Yuan tidak dapat mengisi kekuatan penuhnya, dia mungkin memiliki peluang kecil untuk bertahan hidup. Namun berbagai cara yang digunakan oleh Ye Yuan telah lama membuat Chou Ying ingin mundur dari pertarungan. Apalagi saat Ye Yuan mengirimnya terbang hanya dengan satu jari. Ini sangat mengejutkan keadaan pikiran Chou Ying yang membuatnya ingin melarikan diri dengan segala cara. Namun upaya untuk melarikan diri ini memberi Ye Yuan kesempatan untuk menyerang. Sejak awal, Ye Yuan terlihat seperti orang yang ceroboh. Namun kenyataannya, dia maju secara bertahap, memantapkan dirinya dengan kuat di setiap langkah. Pertama, dia menggunakan kata-kata untuk mengganggu Chou Ying, mengganggu kondisi hatinya. Selanjutnya, dia menampilkan instant flash. Setelah itu, dia menelan pil tautan roh 5 elemen, menggunakan jarinya untuk mengalahkan pedang lawannya, menghancurkan kepercayaan diri Chou Ying selangkah demi selangkah. Akhirnya, dia meluncurkan serangan mematikan ini.
Itu mungkin tampak hambar, tetapi seluruh proses dipenuhi dengan rasa membuat hati gentar. Meski Ye Yuan memiliki banyak kartu tersembunyi, kekuatannya masih terlalu lemah, jika bukan karena fakta bahwa dia menelan pil tautan roh 5 elemen dan melepaskan jari absolut yang dengan kekuatan penuhnya, dia tidak akan bisa melakukan apapun pada Chou Ying. "Kakak Tang, sudah waktunya untuk pergi," kata Ye Yuan kepada Tang Yu dengan ringan, bahkan tidak mau repot-repot melihat Chou Ying yang sedang berbaring di tanah. Tang Yu dikejutkan oleh serangan Ye Yuan dan berdiri tercengang sepanjang waktu. Hanya ketika Ye Yuan memanggilnya barulah dia pulih dari keterkejutannya. "Oh ayolah kita segera pergi." Tang Yu menaiki kudanya dengan canggung, dan mereka bertiga terus menuju Akademi Danwu. Melewati bentangan hutan batu yang berantakan ini, bidang pandang mereka berangsur-angsur melebar, di depan mata mereka ada dataran luas, dan mereka bisa melihat secara tidak jelas apa yang tampak seperti paviliun bertingkat. Itu adalah Akademi Danwu. Negara Qin memantapkan dirinya melalui seni bela diri, dengan penekanan kuat pada martial Dao. Namun, Akademi Danwu ini tidak didirikan oleh negara bagian Qin. Domain di selatan hutan tak berujung dieluk-elukan sebagai 10 negara awan tenang. Ada total 10 negara, dan negara bagian Qin hanyalah salah satunya. Alasan mengapa mereka secara kolektif dikenal sebagai 10 negara awan tenang adalah karena 10 negara ini semuanya berada di bawah yurisdiksi Sekte Awan Tenang. Akademi Danwu adalah pembentukan sekte luar dari Sekte Awan Tenang. Sekte Awan Tenang mendirikan sektenya secara mendasar dengan alkimia. Meski begitu, hierarki internal sekte dapat dibagi menjadi fraksi pil dan fraksi bela diri. Inilah mengapa pembentukan sekte luar bernama Akademi Danwu. Saat mereka bertiga memasuki gerbang dan hendak menuju ke area pemukiman, mereka dihentikan oleh sekelompok orang. "Yoh, bukankah ini tempat terakhir 10.000 tahun? Yah, bukankah kamu orang yang tangguh? Ketika mereka mengirimmu kembali, kamu jelas masih menarik napas tetapi tidak bisa menghembuskan napas. Untuk berpikir kamu benar-benar telah kembali hidup dan penuh semangat," seru orang di depan mereka, jelas dengan sarkasme. Dia dipanggil Fei Qingping, antek setia Wan Yuan. Pendahulu Ye Yuan diracuni karena bersaing dengan orang ini dan akhirnya kehilangan nyawanya. Beberapa orang di depan mereka semua berasal dari latar belakang biasa, di Akademi Danwu. Agar mereka yang berlatar belakang biasa mendapatkan sumber daya tambahan, banyak yang akan memilih untuk melekatkan diri pada figur dari keluarga bangsawan. Hanya mereka yang benar-benar memiliki bakat luar biasa yang akan dipersiapkan dengan baik oleh Akademi. Anjing yang baik tidak menginjak kaki. Pergi, Ye Yuan tidak bisa diganggu dengannya. Apakah dia tidak akan merendahkan statusnya sendiri untuk bertindak serius terhadap seekor anjing? "Kamu, Ye Yuan, sepertinya kulitmu gatal lagi." Untuk seseorang seperti Fei Qingping, adalah tabu bagi orang lain untuk memanggilnya seekor anjing. "Hanya kamu?" Ye Yuan bertanya tanpa ekspresi. "Yo. Setelah tidak melihatmu selama beberapa hari, otakmu menjadi lebih rusak. Kamu alam ki esensi tingkat pertama. Yi. Bagaimana mungkin, kamu sudah berada di alam ki esensi tingkat ketiga?" Fei Qingping baru saja mengukurnya, dan mau tidak mau menarik napas dingin. Ye Yuan awalnya berada di posisi terbawah. Setelah beberapa hari tidak melihatnya, dia benar-benar naik 2 tingkat berturut-turut, melangkah ke alam ki esens tingkat ketiga. Fei Qingping masih berpikir bahwa dia telah salah melihat, dan dia memeriksa dengan seksama lagi sebelum menyadari bahwa Ye Yuan memang sudah berada di realem tingkat ketiga esens Qi. Bukankah ini terlalu menantang surga? "Apakah mata anjingmu buta? Masih tidak tahu setelah menatap begitu lama?" Kata-kata Ye Yuan sekali lagi membuat sudut mulut Fei Qingping berkedut. Namun, pada saat ini, Fei Qingping sudah pulih dari keterkejutan awal dan memikirkan kemungkinan tertentu. Dia secara alami tahu bahwa ayah Ye Yuan, Ye Hang, adalah seorang Grandmaster Alkimia. Mungkin peningkatan ini berhubungan dengan ayahnya. Faktanya, ada banyak metode untuk secara tiba-tiba meningkatkan kekuatan dengan cara ini, tapi harganya akan mengorbankan potensi seseorang. Dikatakan bahwa ada teknik jahat yang disebut pemberdayaan Qi. Individu yang diberdayakan bahkan dapat langsung menembus dari alam esens Qi dan mencapai alam kondensasi roh. Tetapi harga dari pemberdayaan semacam ini adalah tidak mungkin lagi bagi orang tersebut untuk meningkatkan kekuatan setelahnya. Hanya beberapa hari telah berlalu, namun Ye Yuan benar-benar mencapai alam tingkat ketiga. Ye Hang seharusnya tahu bahwa bakat putranya tidak memadai. Oleh karena itu,
Dia takut anaknya akan dibully, jadi dia menggunakan metode yang mirip dengan pemberdayaan Gi untuk menaikkan 2 tingkat. Menghubungkan semua ini bersama-sama, Fei Qingping tertawa dingin di dalam hatinya. Seorang pemula seperti ini, lupakan berada di tingkat ketiga Essence Ki Realm. Bahkan jika dia berada di tingkat keempat, di tingkat kelima, Ye Yuan tidak akan menjadi lawannya. Fei Qingping berada di tingkat keempat Essence Ki Realm, 1 tahap lebih tinggi dari Ye Yuan. Karena itu, dia secara alami tidak perlu takut padanya. Hehehe, senang rasanya memiliki ayah yang baik, diracun sedemikian rupa, namun kamu masih belum mati, bahkan meningkatkan kekuatan dengan mudahnya. Ini benar-benar era untuk bersaing dengan bantuan ayah, Fei Qingping berkata dengan mengejek. Ye Yuan langsung tahu apa yang dipikirkan Fei Qingping, tapi dia jelas tidak akan menjelaskan kepadanya. Sebaliknya, dia tersenyum dan berkata, "Itu benar, aku bisa bersaing menggunakan ayahku. Tetapi bisakah kamu, aku mendengar bahwa ayahmu adalah pengawas orang lain, menggunakan koneksi untuk membiarkanmu masuk ke Akademi Danwu. Tapi siapa sangka bahwa setelah datang ke sini, kamu juga akan menjadi pengawas. Memang, seorang putra akan mewarisi karir ayahnya, 1 gerbang dan 2 pengawas. Mengesankan, mengesankan." Ye Yuan mengetahui dari ingatan pendahulunya bahwa ayah Fei Qingping ini adalah orang kepercayaan Wan Donghai, dan dia masuk akademi melalui koneksi keluargawan. Kalau tidak, dengan bakatnya, dia tidak mungkin bergabung dengan akademi. Akan salah untuk berpikir bahwa dia dan Tang Yu akan sama, berada di alam Ki esensi tingkat keempat. Fei Qingping 2 tahun lebih tua dari Tang Yu. Dia juga orang biasa tetapi mendapat dukungan dari sumber daya keluargawan. Namun, Fei Qingping ini hanya berada di alam Ki esensi tingkat keempat. Di masa depan, paling-paling dia akan berada di tahap awal alam kondensasi roh, atau dia bahkan mungkin terjebak di alam esensi Ki. Paru-paru Fei Qingping hampir meledak karena marah. Ye Yuan berulang kali memanggilnya anjing membuatnya kehilangan seluruh wajahnya. Fei Qingping memandang teman-temannya, dan meskipun tidak ada yang tertawa terbahak-bahak, dia tahu dari wajah semua orang bahwa mereka semua hampir menahan tawa mereka. "Bagaimana denganku? Kamu ingin menggigitku?" Ye Yuan mengulurkan tangan, dan sambil tersenyum, dia berkata, "Ini, untuk kamu gigit." Hahaha, kali ini, semua orang tidak tahan lagi, dan mereka semua mulai tertawa. Melihat semua orang mengejeknya, wajah Fei Qingping berubah menjadi merah padam. "Ye Yuan, aku ingin mengajak deathmatch untukmu, terimalah jika kamu punya nyali." Fei Qingping menunjuk ke arah Ye Yuan dengan marah. Akademi Danwu tidak melarang pertempuran pribadi di antara siswa, sebaliknya, mereka diam-diam membiarkan perselisihan antar siswa. Namun, ada hal yang perlu diperhatikan, yaitu dalam keadaan apapun mereka tidak boleh membunuh seseorang tanpa izin dari akademi. Kalau tidak, orang itu akan menghadapi murka akademi. Namun, jika kedua belah pihak setuju untuk menetapkan kontrak hidup dan mati, tidak hanya akademi yang tidak akan menghentikannya, seorang instruktur bahkan akan dikirim untuk menjadi pengadil di pertandingan kematian. Ye Yuan mengungkapkan ekspresi terkejut dan bertanya, "Kamu benar-benar ingin melakukan pertandingan kematian?" "Takut, jika kamu takut, maka berlutut dan bersujud 3 kali dengan keras untukku. Setelah itu, katakan, aku anjing 3 kali. Fei Qingping mengira Ye Yuan ketakutan dan terus mendorongnya. Sebelumnya, dia juga menggunakan taktik semacam ini untuk membuat Ye Yuan menyetujui kompetisi. Ye Yuan merentangkan telinganya dan berpura-pura tidak mendengar dengan jelas. Bertanya, "Katakan apa 3 kali?" "Katakan, aku anjing 3 kali." Tepat ketika kata-kata itu keluar dari mulut Fei Qingping, dia menyadari bahwa dia terjebak kata-katanya sendiri. Orang-orang di sekitarnya tertawa terbahak-bahak lagi. Fei Qingping berharap dia bisa menamparkan dirinya sendiri 2 kali. Dia berteriak dengan marah, "Ye Yuan, kamu pengecut memainkan permainan kecil seperti ini saat kamu tidak berani bertarung, anjing yang baik. Sangat patuh kakekmu Ye tidak pernah melihat pemiliknya sebelum memukul anjing itu. Sejak kamu menyerahkan dirimu ke pintuku, aku akan memukulmu agar pemilikmu melihatnya," kata Ye Yuan sambil tersenyum. Bab 25, Deathmatch. Pernahkah kamu mendengarnya? Peringkat pertama peringkat kuning dari bawah, yang dipuji sebagai tempat terakhir 10.000 tahun. Ye Yuan baru saja menandatangani kontrak hidup dan mati dengan seseorang. Tentu saja aku pernah mendengarnya.
Tidakkah menurutmu dia bosan hidup? Namun, sudah lebih dari 2 tahun sejak kontrak hidup dan mati muncul di akademi. Ini dianggap berita yang cukup besar untuk didiskusikan semua orang untuk beberapa waktu. Iya, sekarang sudah 2 tahun 5 bulan. Kontrak hidup dan mati sebelumnya ditandatangani oleh senior apprentice Brother Long. Saat itu, dia juga seorang siswa Yellow Rank. Namun dia menang melawan lawannya yang merupakan 2 alam lebih tinggi darinya. Saya khawatir saat itu, tidak ada yang mengira bahwa dia dapat menduduki posisi pertama dalam daftar bela diri kehormatan setelah 2 tahun. Itu benar, magang senior Brother Long bahkan tidak mengungkapkan kemampuannya sepenuhnya saat itu. Sejak dia menghabisi lawannya dalam pertandingan kematian itu, dia menjadi tak terbendung, menyerang sampai ke peringkat surga, dan akhirnya berada di tempat pertama di Martial Roll of Honor. Hei, apa menurutmu bajingan Ye Yuan ini juga bisa mengalahkan seseorang yang lebih kuat darinya dan menghabisi lawannya? Rumor mengatakan bahwa orang ini hanya menggunakan beberapa hari untuk naik 2 level, dan dia benar-benar langsung dari Essence level pertama, Ki Realm ke tingkat ketiga Essence Ki Realm. Tidak mungkin, bagaimana dia bisa dibandingkan dengan senior Long? Saat itu, meskipun senior Long rendah hati, dia tidak lemah sejauh ini, memajukan 2 level sekaligus. Apakah kamu tidak tahu Ye Yuan memasuki akademi melalui pintu belakang yang sangat besar? Ayahnya adalah salah satu dari sedikit Grandmaster Alkimia di negara bagian Qin kita. Dengan kekayaannya, apa yang aneh tentang membantu putranya meningkat 2 tingkat? Kalau ini kemajuan ini semuanya sampah busuk, kekuatan tempur apa yang bisa dimilikinya? Itu benar, kudengar orang ini sudah memasuki akademi selama setengah tahun. Jika dia bisa maju, dia pasti sudah melakukannya sejak lama dan tidak akan menunggu sampai sekarang. Sekarang aku melihatnya, kemungkinan besar dia menggunakan teknik rahasia untuk meningkatkan kekuatannya. Hehehe, orang itu benar-benar tidak tahu cara hidup setelah selamat dari kematian. Seharusnya, dia berusaha menetralkan racun dengan Fei Qingping itu. Tapi dia akhirnya hampir mati karena keracunan. Ayahnya cukup mengesankan karena bisa menyelamatkannya. Namun dia sedang mencari kematian lagi tepat setelah kembali ke akademi. Apa menurutmu otak orang ini kehilangan sekrup? Akademi dan Wu membagi kekuatan menjadi 4 peringkat surga, bumi, hitam, dan kuning. Ye Yuan dan Fei Qingping sama-sama termasuk dalam peringkat kuning. Awalnya, perhatian akademi terkonsentrasi terutama pada peringkat surga. Sangat sedikit orang yang memperhatikan topik yang berkaitan dengan orang-orang dari peringkat kuning. Namun, setelah Ye Yuan dan Fei Qingping menandatangani kontrak hidup dan mati, itu menarik banyak perhatian dan menjadi berita utama di seluruh akademi. Meskipun akademi diam-diam mengakui kompetisi dan pertarungan antar siswa, tapi tidak akan membiarkan kematian. Pernah ada seorang siswa yang mengandalkan latar belakang keluarganya yang termasyhur dan membunuh seseorang di akademi Danwu. Hasil akhirnya adalah dia dibunuh secara paksa oleh akademi, tidak memiliki ruang untuk diskusi. Pada akhirnya, keluarga bangsawan itu bahkan tidak berani membuat keributan. Tapi kontrak hidup dan mati berbeda. Instruktur tidak akan bergerak tidak peduli siapa yang hidup atau mati. Di seluruh akademi Danwu, semua orang tahu yang pertama di daftar bela diri kehormatan adalah Long Tang. Tapi tidak semua orang tahu bahwa orang terakhir itu adalah Ye Yuan. Namun, kontrak hidup dan mati ini dengan cepat menyebarkan reputasi Ye Yuan, hampir mencapai level Long Tang. Tentu saja, mayoritas seperti bagaimana kedua orang ini berdiskusi, mendengus mencemooh tindakan Ye Yuan ini yang merusak sejarah. Peningkatan kekuatan Ye Yuan yang cepat juga secara alami merupakan salah satu titik fokus. Tetapi tidak ada yang berpikir bahwa itu adalah sesuatu yang dia kembangkan sendiri. Semua orang merasa bahwa pasti Ye Hang yang menggunakan beberapa teknik rahasia untuk menarik tembakan untuk membantunya tumbuh, membiarkannya mencapai alam Ki esensi tingkat ketiga. Oleh karena itu, penilaian semua orang terhadap Ye Yuan adalah bahwa dia mengalami kerusakan otak, bodoh, dan terburu-buru untuk menemui Raja Yama. Saat kedua orang ini sedang berdiskusi, seseorang tiba-tiba berkata dengan suara rendah, "Yi, lihat ke sana. Bukankah itu Ye Yuan?" Itu dia tidak terlihat seperti orang yang mengalami kerusakan otak. Siapa yang akan menulis kerusakan otak di wajah mereka? Itu benar. Pertandingan kematiannya 3 hari kemudian, kemana dia bersembunyi? Apakah sudah membuat persiapan? Dia mungkin tahu bahwa tidak ada harapan untuk melakukan apapun saat ini. Berada di tempat terakhir dari daftar ranking tidak peduli seberapa menentang surga.
dia tidak mungkin melompat peringkat untuk mengalahkan lawan yang satu tingkat lebih tinggi darinya. Aku dengar itu karena Fei Qingping lebih tua 2 tahun, dia sudah berada di 10 besar di Yellow Rank. Ada yang salah, arah yang dia tuju tampaknya adalah perpustakaan kitab suci. Apakah dia mencoba memeluk kaki Buddha pada saat dibutuhkan? Hehehe, bagaimana bisa kaki Buddha semudah itu untuk dipeluk? Yi, dia dihentikan oleh seseorang. Orang itu sepertinya adalah Wan Yuan yang baru naik ke Earth Rank. Oh ya, kamu melihat gadis di samping Wan Yuan itu? Wow, itu adalah dewiku, Liu Ruosui. Jika dia berbicara sepatah kata pun kepadaku, aku akan mati bahagia. Lihatlah ekspresi kagetmu. Tapi ya, Liu Ruosui benar-benar cantik. Ye Yuan hendak menuju ke perpustakaan kitab suci. Pendahulunya yang kelas atas terlalu luar biasa. Semua yang dia dengar selama kelas hanyalah potongan-potongan kecil tanpa banyak informasi berguna. Ye Yuan perlu menemukan beberapa teknik bela diri untuk menghadapi situasi tersebut. Ye Yuan memiliki teknik bela diri yang tak terhitung jumlahnya. Tetapi dia benar-benar tidak memiliki sesuatu yang cocok untuk seseorang di alam Essence Ki untuk berkultivasi. Dengan posisinya di kehidupan sebelumnya, bagaimana mungkin teknik bela diri Essence Ki Realm, terlepas dari seberapa luar biasanya bisa masuk ke perhitungannya? Siapa yang mengira dia akan bertemu Wan Yuan dalam perjalanan ke perpustakaan kitab suci? Sepertinya Wan Yuan sengaja menunggunya. Dengan Liu Ruosui di sisi Wan Yuan, Ye Yuan tentu saja tidak asing dengannya. Beberapa hari yang lalu, dia bersaing dengan Fei Qingping justru karena wanita ini. Kebetulan sekali, bukankah ini Tuan Muda Ye? Kemana kamu terburu-buru? Untuk bereinkarnasi? Wan Yuan penuh senyum, tapi matanya seperti melihat orang mati. Ye Yuan mencibir tanpa henti ke arah mentalitas Wan Yuan yang tidak sabar. Wan Yuan memutuskan bahwa Ye Yuan pasti akan mati kali ini, jadi dia datang lebih awal untuk mengejeknya. Setelah pertandingan kematian, Ye Yuan pasti akan mati. Kemana Wan Yuan akan pergi untuk menemukan kesenangan semacam ini setelah ini? Melihat penampilan Wan Yuan, Ye Yuan tidak lagi bergegas menuju perpustakaan kitab suci. Sambil tersenyum, dia berkata, benar, untuk bereinkarnasi, tapi itu juga untuk mengirimmu pergi bereinkarnasi. Mendengar ini, Wan Yuan tertawa terbahak-bahak dan berkata, mengirimku untuk bereinkarnasi? Aku berdiri di sini. Kirim aku untuk bereinkarnasi jika kamu bisa. Kamu tidak mungkin berpikir begitu hanya karena kamu berkultivasi ke tingkat ketiga melalui beberapa cara yang tidak ortodoks. Apa kamu dapat menantangku begitu saja? Liu Ruosui yang berada di sampingnya juga menutup mulutnya dengan tangannya dan terkekeh, berpikir bahwa Ye Yuan sangat lucu. Setiap tindakan Liu Ruosui ini membawa jejak pesona yang menggoda, mampu membangkitkan hasrat yang ada di hati setiap pria. Siswa laki-laki di akademi dan Wu semuanya adalah pemuda berdarah panas. Jika kemauan mereka tidak tahan godaan, bagaimana mereka bisa menahan pesona menggoda alami semacam ini? Sayangnya pendahulunya hanyalah anak yang sangat bodoh dan naif. Kekuatannya juga sangat lemah. Bagaimana dia bisa menahan pesona Liu Ruosui? Saat itu, Liu Ruosui ada di sisinya, tidak bersikap ramah atau menyendiri untuk jangka waktu tertentu, dan pendahulunya benar-benar jatuh cinta padanya. Setelah itu, Liu Ruosui menggunakan beberapa trik kecil, dan pendahulunya terpikat dengan patuh, kehilangan nyawanya begitu saja. Senior Apprentice Brother Wan, Junior Ye ini adalah pria yang menarik. Dia jelas orang yang malang, namun dia mencoba untuk belajar dari orang lain seperti kodok yang bernafsu pada angsa. Kekuatannya jelas buruk, namun dia ingin menamparkan wajahnya sampai bengkak terlihat mengesankan. Dia akan berduel dengan seseorang, namun dia malah mengancammu sekarang. Tidakkah menurutmu itu lucu? Liu Ruosui cantik seperti bunga, namun kata-katanya sarkastik. Untuk menggait Ye Yuan di masa lalu, dia secara alami harus berpura-pura lemah dan menyedihkan. Sekarang Ye Yuan akan berduel dengan Fei Qingping. Dia sudah mati, jadi dia tidak perlu lagi menghibur Ye Yuan. Dia sepenuhnya mengungkapkan penghinaan dan sikap merendahkan di dalam hatinya dan dengan sengaja diucapkan. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a